Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Farisya. Di sini saya akan memberikan media pembelajaran untuk kalian di rumah, yaitu cara membuat game sederhana di Adobe Flash. Dan materi kedua tentang Microsoft Office, yang dimana di situ ada Word dan Excel. Langsung saja kita lihat tutorial yang sudah saya buat untuk kalian di rumah. Simak baik-baik, perhatikan langkah demi langkahnya agar kalian cepat paham. Terima kasih. Oke, kita langsung cara pembuatan animasi game di Adobe Flash CS3. Di sini langsung saja kita buka CS3-nya. Nah, di sini tampilan awal dari Adobe Flash. Untuk membuatnya, silakan pilih file, kemudian new. Kita pilih Flash Action Script 2.0 atau 2.0. Kalau sudah, silakan klik OK. Oke, di sini ada tampilan di dalam menu Action Script 2.0. Di sini saya akan membuat animasi hitungan per scene, bukan hitungan per frame by frame. Oke, langsung saja. Untuk menambahkan scene, silakan pilih Insert, kemudian pilih Scene. Nah, di sini udah ada scene 2. Saya di sini akan menggunakan scene sampai ke scene 4. Untuk kalian di rumah, silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Silakan untuk mengembalikan ke scene awal, pilih edit scene yang di samping workspace. Oke, kita pindahkan ke scene pertama. Sudah ada di scene pertama, silakan masukkan background yang kalian inginkan. Caranya, tinggal kalian klik, kalian drop ke dalam Adobe Flash. Untuk merapihkannya, silakan pilih atau menggunakan Free Transform. Oke, setelah selesai, silakan diketik untuk pembukaannya. Sini saya mengetik Welcome to Fun Game. Kalau tulisannya kurang besar, silakan diperbesar. Adanya dalam Properties untuk mengatur warna, tulisan, kemudian besarannya. Saya ingin menggunakan button pada animasi ini. Button yang saya gunakan adalah berbentuk gambar. Untuk kalian di rumah, silakan menggunakan gambar boleh, atau kalian menggunakan tools-tools yang sudah ada di dalam Adobe Flash. Ketika sudah saya masukkan, saya akan mengkonvert gambar ini menjadi ke button atau ke tombol. Caranya, klik pada gambar yang akan kita buat ke button. Kemudian klik kanan, kemudian pilih Convert to Symbol. Kita pilih button. Di sini ada simbol 1, kita klik OK. Lakukan gambar yang kedua pun seperti gambar yang pertama. Ketika sudah dibuat button, silakan kalian pilih text tool, kalian ketik start, dan kalian ketik close. Fungsinya start dan close ini menandakan bahwa kalian klik untuk memulai, yaitu start, kalian klik untuk keluar, yaitu close. Ketika scene 1 sudah kalian desain, silakan masuk ke scene 2, yaitu kita menggunakan edit scene yang ada di samping workspace. Oke, di scene kedua ini adalah isi request-nya. Saya masukkan lagi background-nya, menggunakan gambar, saya drop. Kemudian saya rapikan menggunakan Free Transform. Dan saya tarik. Oke, selesai. Saya langsung saja tulis pertanyaannya.
Kemudian saya masukkan button, atau saya tambah lagi gambarnya. Saya klik kanan, saya convert to simbol lagi menjadi ke button simbol 3. Nah, sisanya silakan ambil dari library atau library. Ada simbol 1, simbol 2. Nah, kita tarik. Ketika sudah, silakan ketik jawabannya. Yang pertama saya tulis Soekarno. Saya kecilkan fontnya. Nah, saya copy, saya paste, saya ganti. Saya tulis dengan B.J. Habibie. Saya paste lagi. Saya ganti dengan Megawati. Oke. Setelah pertanyaan games ini sudah selesai, yang pertama, silakan masuk ke pertanyaan game yang kedua. Itu udah ada di scene 3. Di sini boleh kalian langsung mengcopy hasil dari scene kedua, atau kalian memasukkan gambar ulang atau tidak. Kalau ingin mengcopy, silakan Ctrl A pada yang gambar yang sudah ada. Kemudian kalian masuk ke scene 3. Kemudian kalian Ctrl V. Setelah ini silakan diganti pertanyaannya. Tahun berapa Indonesia merdeka? Oke, saya ganti. Jawabannya pun oke. Ketika pertanyaan 1, 2, dan seterusnya selesai, kita hasil akhirnya yaitu ada skor. Di sini skor saya taruh di scene 4. Nah, saya masukkan lagi backgroundnya. Saya rapihkan. Oke, ketika sudah, saya akan tulis your score. Fontnya saya perbesar. Oke. Kemudian untuk menampilkan hasil skornya, silakan kalian pilih yaitu text tool. Kalian simpan di sini. Dan di properties jangan lupa format yang static text-nya ini atau text type-nya kita rubah yang dari static ke dynamic text. Kemudian kita perbesar. Selesai. Kemudian di format teks yang tadi, yang dari static kita rubah ke dynamic text, variabelnya kita isi menjadi nilai. Oke, ketika sudah, klik saja di stack-nya. Kemudian kita masukkan button. Button apa aja boleh. Kemudian fungsinya ini untuk keluar atau balik lagi ke awal. Kita masukkan 2. Di sini saya tulis close.
Setelah ini, langkah terakhir kita akan mengcoding perhitungan per scene-nya. Oke, yang pertama, di sini ada start. Button start ini kita klik, kemudian kita klik kanan, kita pilih action script, kemudian kita pilih script assist, kemudian kita pilih plus atau add a new item. Kita pilih global function, kita pilih timeline, kita pilih go to. Nah, kita pilih yang go to and stop. Yang di sini go to and play dicentang, kita centang go to and stop. Kemudian scene-nya yang di sini scene, kita pilih ke scene 2. Oke, ketika sudah, kita close. Kita masukkan ke scene 2. Di scene 2, ketika jawaban yang benar atau yang salah, langsung masuk ke scene selanjutnya. Perbedaannya seperti ini. Apakah presiden pertama Indonesia? Benar adalah Bapak Soekarno. Di sini saya klik kanan, saya action script, saya pilih global function, timeline, dan go to. Go to-nya ke go to scene 3. Nah, di bawah ini kita kembalikan ke script assist. Kita klik, taruh, kita tulis score plus plus. Ini untuk jawaban yang benar. B.J. Habibie, jawaban yang salah. Kita action script, script assist, pilih plus, pilih global function, timeline, dan go to. Go to and stop, kita pilih yang scene 3. Di close. Ini masih sama caranya. Oke, kita masuk ke scene 3. Nah, jawaban yang benar adalah yang 1945. Kita klik kanan, action script. Masih sama seperti yang Soekarno ketika jawabannya benar. Ini scene-nya kita rubah ke scene 4. Nah, ketika benar, jawaban yang benar, kita tambah di bawahnya yaitu score plus plus. Yang salah, klik kanan, script assist, function, timeline, go to and stop, pilih scene 4. Oke, ketika sudah semuanya di akses script, kita kembalikan ke scene pertama. Kemudian kita pilih di frame pertama ini. Sekali lagi di frame pertama, kita klik kanan, kita action. Kita tulis scriptnya itu stop. Kemuka kurung tutup, titik koma. Oke. Ketika sudah di action script, kita kembalikan ke scene 4. Nah, di sini ada your score-nya. Yang again, kita klik kanan, kita action script. Kita kembalikan ke scene 2 untuk memulai lagi. Nah, untuk di scene 4 itu adalah scene untuk perhitungan. Di frame pertama ini, di frame pertama yang ada timeline, kita klik kanan, kita pilih action, kemudian kita pilih script assist, dikembalikan ke awal, kita tulis stop, kurung buka kurung tutup, kemudian kita tulis nilai sama dengan skor dikali 50. Kalau kalian membuatnya 10 soal, silahkan dikalikan sesuai jumlah kalian. Kalau kalian membuatnya 5 soal, dikalikan dengan 20.
Berhubungan saya menggunakan 2 soal, saya kalikan dengan 50. Ketika sudah, saya close. Kalau sudah, silahkan kalian tekan CTRL plus Enter. Jawabannya yaitu your score 100. Nilai kalian 100 karena kalian menjawab dengan benar. Oke, selanjutnya akan kita coba bahas tentang Microsoft Office. Oke, ini materi kedua yang kita coba untuk latihan di rumah. Di sini ada Microsoft Office, yaitu Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Office 2007. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur margin. Oke, langkah awal untuk mengatur margin, kita pilih Page Layout, kemudian kita pilih Margin, kemudian kita pilih Custom Margin. Di sini ada top, left, bottom, dan right. Nah, top ini itu atas. Biasanya atas ini digunakan dengan 3 cm. Atau kalian ketik 3. Kemudian left ini kiri, biasanya digunakan dengan 4 cm. Dan bottom ini bawah, biasanya digunakan 3 cm. Right ini kanan, digunakan dengan 3 cm. Kenapa yang kiri atau yang left kita gunakan 4 cm? Karena yang left ini fungsinya ketika kalian jilid, kalian hardcover atau kalian dibikin buku, di soft cover, nah, tulisannya tidak terpotong atau tidak tertutup oleh si hasil jilitan hardcover dan soft cover. Ketika sudah, kita klik OK. Perhatikan, di sini ada kursor. Kursor ini ada di sebelah kiri pojok. Ketika kita klik OK, akan berubah ke sebelah kanan, lebih ke depan. Nah, ini menandakan bahwa settingan marginnya sudah selesai. Setelah ini, kita tekan Ctrl Enter pun ada di page kedua. Ini pun sama, yang page keduanya sudah tersetting otomatis. Oke. Jadi, materi pengaturan setting margin sudah selesai. Cukup mudah. Materi selanjutnya dari Office, yaitu kita akan coba membuat mailing atau data pemanggilan dari data Excel kita panggil ke data yang di Word. Langkah awal, silakan kalian ketik terlebih dahulu di Word seperti ini. Ada nama karyawan, jabatan, status, penerimaan, yaitu ada gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transport, lembur, ada pengurangan, ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi, dan ketidakhadiran. Dan yang paling akhir, di sini ada total gaji bersih. Dan jangan lupa ada penerima dan bagian keuangan. Ini yang di bagian Word. Kita pindah ke bagian Excel. Di sini Excel, kita ketik sesuai atau harus sama seperti yang ada di Word. Ada nama karyawan, jabatan, status, tunjangan, transport, lembur, gaji pokok, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, koperasi, ketidakhadiran, dan gaji bersih. Langkah awal, kita buat yang seperti ini. Setelah selesai, silakan di-save, dikumpulkan di dalam satu folder. Contoh, di sini saya save. Kemudian saya pilih dokumen, kemudian saya pilih bahan, kemudian saya save, yaitu slip gaji karyawan. Nah, ini sudah ada, kemudian di save. Setelah itu kita buka Microsoft Excel. Nah, di Excel ini kita ketik seperti yang ada di depan kalian. Setelah selesai semua, silahkan di save as. Kemudian satukan ke dalam folder yang tadi, yaitu ada di dokumen, kemudian bahan, dan data karyawan. Ketika sudah, silakan diklik save. Sebelum kita memanggil data yang di Excel ke dalam Word, silahkan di total terlebih dahulu. Di sini ada jumlah tunjangannya sekian, transportnya sekian, lemburnya sekian. Cara menghitungnya, yaitu gaji pokok, rumusnya adalah sum ditambah, yaitu tambah dari tunjangan, transport,
dan lembur. Untuk contoh, yaitu kita ketik sama dengan, kita tulis sum. Di sini sudah ada tertera, kita klik. Kemudian kita blok 1. Jangan lupa tekan shift 2 dan 3, yaitu di blok tunjangan, transport dan lembur. Kemudian kita tekan shift, kita tekan lagi kurung buka, tutup, selesai. Nah, ini hasil dari gaji pokoknya. Kemudian, agar mempermudah kerja kalian, silakan ditarik yang di bawah ini. Otomatis semuanya akan menghitung sesuai dengan rumus sum. Nah, di sini ada potongannya, yaitu ada BPJS Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, Koperasi, dan ketidakhadiran. Cara menghitungnya dari gaji bersih ini yaitu menggunakan rumus sama dengan kita klik gaji pokoknya, kemudian kita klik atau kita tekan min, kita klik BPJS Kesehatan, tekan min lagi, kita klik BPJS Ketenagakerjaan, kita tekan min lagi, kita klik koperasi, kita tekan min lagi, kita klik ketidakhadiran. Setelah selesai semuanya, silakan tekan enter. Nah, di sini sudah ada gaji bersihnya. Kemudian kita tarik lagi seperti langkah yang gaji pokok. Oke, setelah ini silahkan di save CTRL plus S. Setelah selesai, kita kembali ke Word. Nah, di dalam Word ini kita akan memanggil data yang di Excel. Caranya, silakan taruh kursor kalian di nama karyawan. Setelah selesai, kita klik mailing, kemudian kita pilih start mailing merge, kita pilih step by step. Di sini ada select document type, kita pilih letter. Di sini ada next starting document, kita klik lagi select, kita klik lagi write your letter. Nah, setelah ada step 3 of 6 ini, kita pilih yang browse. Klik browse, kita pilih dokumennya, yaitu kita simpan di bahan. Nah, di sini silakan pilih data yang Excel. Setelah klik data Excel, kita klik open. Setelah open, kita pilih set 1. Fungsi set 1 ini untuk apa? Fungsinya ketika di Excel ini kita membuat data di dalam set 1. Oke, kalau sudah paham, kita balik lagi ke dalam Word. Setelah set 1 kita klik, tekan OK. Nah, setelah ini kita langsung saja klik OK. Sudah selesai, kita pilih next write your letter. Kita next lagi, sampai ada tulisan step 6 of 6. Setelah ini, kita akan coba melinkkan nama karyawan. Kita akan coba link, yaitu pilih insert make file yang ada di sini, kita klik. Nama karyawan kita isi dengan karyawan. Kemudian jabatan kita pilih dengan jabatan. Status kita pilih dengan status. Nah, gaji pokok kita pilih dengan gaji pokok. Tunjangan jabatan kita pilih dengan tunjangan jabatan. Di sini ada transport, kita pilih dengan transport. Lembur, kita pilih dengan lembur. Kemudian BPJS Kesehatan, kita pilih BPJS Kesehatan. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan, kita pilih BPJS Ketenagakerjaan. Koperasi, kita pilih dengan koperasi. Ketidakhadiran, dipilih dengan ketidakhadiran. Dan gaji bersih, kita isi dengan gaji bersih. Di paling bawah, di sini ada penerima. Kita isi
di dalam kurung buka kurung tutup ini dengan nama karyawan. Oke. Setelah ini kita atur agar rapi. Setelah semuanya terisi, kita coba menggunakan next record. Kita klik, di sini langsung tertera semua namanya dan tunjangannya semuanya berubah otomatis. Kalau kurang jelas, saya kecilkan. Ya, semuanya terlihat. Oke. Semuanya terbawa. Anggun, operator status tetap, kita lihat penerima Anggun. Dan sampai seterusnya. Fungsi dari Marmers ini agar ketika kalian memanggil data tidak salah sesuai dengan data yang sudah ada, yaitu kita menggunakan Marmers. Hanya ini aja untuk materi Office. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Gimana video yang sudah saya buat untuk kalian di rumah? Cukup mudah. Saya salah kostum. Bentar ya, saya ganti kostum dulu. Nah, ini baru benar nih kostumnya. Maaf ya, tadi saya lupa pakai kostum yang baru. Oke, kita lanjut. Kalau kalian sudah melihat tutorial yang sudah saya buat, berikut ini ada tugas-tugas untuk kalian di rumah. Silahkan buat di kertas HVS. Dan apa aja itu, dan berapa banyakkah tugas untuk kalian di rumah. Mari kita simak di akhir video berikut ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan keluar rumah. Lebih baik kalian diam diri, bantu kita untuk mencegah corona agar penyebarannya tidak terlalu jauh. Salam hangat dari guru SMK Tanda 1. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.